belajar kembali biasa ya. Fitri Azhar. Izin apa ini? Izin pulang. Nafi Akbar. Sakit Bu. Sama sakit saya. Kezan. Muhammad Ibnu Haikal. Muhammad Fauzi. Banyak yang tidak hadirnya Bunda ya. Naila. Revani. Rizky Mulyadi. Sisri. Suci Ramadhani. Vanessa. Yuda. Mana Yuda? Yuda. Mana? Yuda juga. Zaki. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya ada Al-Quran ya. Sudah sampai mana bacaan Al-Qurannya? Siapa lagi? Sampai surat Ali Imran ayat 100. Udah buka semuanya Quran surah Ali Imran ayat 107. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Silakan dibaca lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtarul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'an wa lahum 'adzabun alim. Wa la yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Innama numli lahum liyazdadu itsman wa lahum 'adzabun muhin.
supaya lancarnya acara kita, supaya lancarnya pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya Anda bersihkan terlebih dahulu jika ada sampah di sekitar Anda. Silakan lihat di sekitar Anda jika ada sampah, tolong bersihkan terlebih dahulu. Menghindari akhlak mazmumah. Nah, ada yang tahu di sini apa itu mazmumah? Akhlak tercela. Nah, sebelum masuk kita ke pembelajaran, apa itu akhlak? Ada yang tahu apa itu akhlak? Perilaku, adab, attitude ya. Sedangkan mazmumah itu apa? Tadi tercela, akhlak yang buruk ya. Jadi kita pada hari ini akan membahas mengenai menghindari akhlak mazmumah. Nah, inilah poin di bab 4 ya. Yang Syai'ul Iman itu kan di bab 3. Nah, inilah poin di bab 4 mengenai menghindari akhlak mazmumah. Nah, nanti jika ada poin-poin yang perlu dicatat, silakan dicatat ya Nanda. Tadi judul kita apa? Menghindari akhlak mazmumah. Nah, akhlak mazmumah di sini diantaranya seperti apa saja? Ada yang tahu? Berbohong, mencuri, akhlak mazmumah tidak? Iya. Akhlak tercela ya. Banyak contoh lain mengenai akhlak mazmumah ini atau akhlak tercela. Nah, di sini Ibu akan mengkaji mengenai 3 poin akhlak mazmumah ini. Di antaranya yaitu memecahkan masalah. Yang pertama yaitu ada perkelahian antar pelajar. Yang kedua ada Konsumsi minuman keras. Yang ketiga Negara Islam. Nah, di sini yang pertama yaitu mengenai perkelahian antar pelajar. Nah, apa itu perkelahian antar pelajar? Perkelahian itu apa bahasa lainnya? Berantem, permusuhan, berdebat, banyak ya. Jadi kesimpulan mengenai perkelahian antar pelajar ini apa? Ada yang tahu? Iya, ya bagus. Yang lain? Ada yang tahu? Nah, jadi di sini akan Ibu jelaskan mengenai perkelahian antar pelajar ini. Bahwa perkelahian antar pelajar ini yaitu suatu permasalahan, pertengkaran, percekcokan yang terjadi dari dua belah pihak, yaitu ada pihak A atau pihak B. Nah, itu berantem. Nah, yang berantem antara dua belah pihak karena adanya pertikaian atau suatu masalah. Nah, itulah perkelahian antar pelajar ini. Paham itu apa perkelahian antar pelajar? Paham. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu mengonsumsi minuman keras. Minuman keras itu apa? Ada yang tahu? Minuman yang beralkohol, minuman yang memabukkan ya. Jadi mengonsumsi minuman keras ini sangatlah dilarang oleh
mengonsumsi minuman keras? Belum. Jangan sampai ya, jangan sampai terjebak oleh mengonsumsi minuman keras ini. Berarti minuman keras ini yaitu minuman yang beralkohol, minuman yang memabukkan, yang apabila ada orang yang mengonsumsinya akan menyebabkan kecanduan kepadanya ya. Nah selanjutnya yaitu narkoba dalam Islam. Apa itu narkoba? Ada yang tahu? Apa? Sabu. Itu contoh narkoba ya. Ganja ya. Apa? Yang termasuk alkohol, minuman keras tadi. Ya. Pokoknya itu kayak macam sabu-sabu yang dilarang dalam Islam juga. Sudah ada yang pernah mengonsumsi narkoba? Belum. Jangan pernah juga ya mengonsumsi narkoba karena ini sangat dilarang oleh Islam. Sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu supaya dapat memecahkan masalah, yaitu masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras, dan narkoba dalam Islam. Yang kedua yaitu menjelaskan bahwa agama melarang kita untuk melakukan perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Selanjutnya, supaya Anda dapat biasakan sikap taat pada aturan, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Nah, ini tadi yang pertama mengenai perkelahian antar pelajar. Nah, itu ada contoh mengenai perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar ini di sini merupakan dua belah pihak ya, dua belah pihak atau perkelahian ini bisa disebut dengan sekarang bullying dan tawuran. Itu termasuk perkelahian antar pelajar. Nah, ada pun faktor penyebab perkelahian antar pelajar itu ada tiga. Yang pertama apa? Sekolah. Ketiga, Masyarakat. Yang pertama itu adanya faktor keluarga. Faktor penyebab perkelahian antar pelajar yaitu yang pertama timbul dari faktor keluarga. Nah, ada yang tahu Anda contoh dari faktor yang timbul dari keluarga yang menyebabkan perkelahian antar pelajar? Ada yang tahu? Contohnya apa? Ada masalah dalam keluarga, ya misalnya kurang perhatian, broken home, bagus. Nah, itulah contoh dari faktor dari keluarga yang menyebabkan seorang perkelahian antar pelajar. Yang kedua dari sekolah. Dari sekolah ini contohnya seperti apa? Pembulian di sekolah, ya bagus. Yang lain? Rasa tidak adil. Yang lain? Tidak adanya pengawasan dari guru ya. Nah, adanya geng-geng itu tidak boleh tuh. Nah, lanjut yang ketiga itu faktor dari masyarakat. Apa contohnya dari faktor masyarakat ini? Ada yang tahu? Lingkungan yang tidak tertutup, lingkungan yang kayak lingkungan banyak yang judi, mencuri, ya itu lingkungannya. Itu yang menyebabkan seorang adanya faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Nah, inilah faktor-faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Nah, ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Nah, perkelahian antar pelajar itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Coba dibaca pada saudari Sisri. Silakan baca. Ananda Sisri. والذين يؤمنون
dari ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah mengganggu kebohongan dan kesalahan nyata. Karena ayat 53. Di sini udah ada yang hafal? Belum. Udah ada yang pakai kata belum? Nah, jadi di sini Allah sudah jelas ya, perkelahian antar pelajar itu sudah dilarang oleh Allah dan sudah ada firman dapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 58 ini. Jadi jangan sampai Anda semua ada perkelahian antar pelajar, misalnya berkelahi antara siswa SMK Pembina Bangsa dengan SMK 2. Tuh, hindari, jangan pernah ikutan antara perkelahian antar pelajar tersebut. Nah, sudah paham sampai di sini? Nah, kita lanjut ya. Nah, ada pun dampak dari perkelahian antar pelajar ini, yaitu di sini ada 4. Yang pertama yaitu bagi diri sendiri. Nah, apakah contoh bagi diri sendiri dampaknya? Dampak dari perkelahian antar pelajar itu apa? Sakit, merasakan sakit pada badan sendiri ya. Nah, terus bukan trauma pada diri sendiri jika terkena benda-benda tajam misalnya. Nah, sampai saja. Nah, selanjutnya yang kedua bagi orang lain. Nah, contoh bagi orang lain mengganggu kenyamanan. Mengganggu kenyamanan nanti itu terdapat dalam PBMN ya. Jadi bagi orang lain seperti apa? Contohnya, ada yang tahu? Hah? Merasakan orang lain. Terus yang lain membahayakan keselamatan orang lain. Terus ada lagi? Contohnya apa? Terputusnya tali silaturahim. Bisa juga ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu proses pembelajaran akan terganggu. Nah, di sini proses pembelajaran akan terganggu. Contohnya seperti apa? Dampak yang akan terjadi jika perkelahian antar pelajar ini, yang pada proses pembelajaran akan terganggu ini. Mengganggu pembelajaran, nggak fokus pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat apa? Merusak keras. Nah, jika antara dua belah pihak, satu sekolah dengan sekolah lain, itu melakukan perkelahian antar pelajar, pasti akan adanya rusak salah satu sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Nah, sudah paham mengenai dampak dari perkelahian antar pelajar ini? Baiklah. Di sini coba Anda lihat mengenai video tawuran antara dua belah pihak ya. Pelajar. Penjelasan dari orang yang melihat mengenai tawuran tersebut ya. Mudah-mudahan menggunakan orang Nah,
Jadi sudah Anda saksikan tadi video mengenai tawuran ya. Nah, apa yang bisa kita ambil mengenai tawuran tersebut? Apa dampak supaya kita menjauhi tawuran tersebut? Jangan mengikuti adanya tawuran-tawuran tersebut ya. Pokoknya kalau ada ingin adanya tawuran, jangan ikut mengenai tawuran tersebut. Sebaiknya dihindari ya. Nah, sudah paham mengenai perkelahian antar pelajar ini? Sudah. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua mengenai apa tadi? Minuman keras. Apa tadi minuman keras? Minuman yang beralkohol, melakukan ya. Hukum dari mengkonsumsi minuman keras ini apa? Jelas haram. Pasti sudah jelas ya, mengkonsumsi minuman keras ini adalah haram. Nah, Allah juga telah menjelaskan apa? Tidak ada yang mengkonsumsi minuman keras ini. Belum, jangan sampai ya. Nah, Allah juga telah menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 mengenai haramnya minuman keras tersebut. Nah, boleh bantu Ibu membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 219, siapa yang mau? Ya, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Sadaqallahul 'azim. Nah, coba baca artinya Karisa. Mereka menjaga daerah rumah, dan berpuasa bumi. Katakanlah pada keduanya tak ada dosa-dosa dan beberapa manfaat di dunia, tetapi dosanya berdosa daripada manfaat. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada orang atau Nah, jadi itu ya, minuman keras ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Quran apa? Quran surah apa? Al-Baqarah. 219. Nah, masuk kita lagi mengenai dampak dari mengkonsumsi minuman keras. Dampak mengkonsumsi minuman keras itu yang pertama ada apa? Menyebabkan dosa besar, dan merupakan perilaku yang buruk. Nah, jadi tinggalkan mengkonsumsi minuman keras ini. Yang kedua ada apa? Menyebabkan dampak buruk bagi jiwa dan akal sehat. Yang ketiga ada apa? yang mendekatkan diri kepada Allah. Bagus. Itulah dampak dari mengkonsumsi minuman keras. Ada orang yang meninggal gara-gara minuman keras? Ada juga. Mungkin dia terlalu banyak konsumsi minuman keras tersebut, meminumnya sehingga dia hilang akal, tidak sadar, dan mungkin di saat itu pula ajalnya telah menjemputnya. Jadi jangan sampai terjebak minum minuman keras ini ya.
Jadi apa poin yang bisa diambil dari matras ini? Dampaknya merugikan orang lain. Nah, jadi apa dampaknya yang dapat kita ambil dari video tadi? Jangan coba matras tersebut ya. Akibatnya kenapa tadi? Melukai orang, pembunuhan, kekerasan,
dalam keadaan gelisah, depresi, stres, ya. Bahkan sampai gila ya. Nah, istilah mengenai minuman keras, bahwa minuman keras itu adalah dari minuman yang beralkohol, minuman yang memabukkan. Sudah Anda lihat tadi kan videonya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu tentang narkoba. Nah, narkoba, apa itu narkoba? Ada yang tahu? Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat yang berbahaya. Bahwa narkoba ini adalah suatu zat atau obat yang terbuat dari tanaman atau bukan tanaman yang bisa menyebabkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya. Jadi hukum mengkonsumsi narkoba ini apa? Jelas juga ya bahwa hukum mengkonsumsi narkoba ini adalah haram. Nah, selanjutnya, nah, manfaat menjauhi narkoba. Ada yang tahu apa manfaat menjauhi narkoba? Manfaat menjauhi narkoba. Apa saja manfaatnya? Jiwa tidak bisa terpeliharanya akal, pikiran, badan, ya. Berinteraksi dengan pihak yang berwajib. Contohnya tidak masuk polisi, kantor polisi, tidak masuk kantor polisi, tidak masuk penjara ya. Nah, ada pun jenis-jenis narkoba. Ada apa saja? Ada opium, narkoba, dan sabu-sabu. Ada yang bertanya mengenai tanaman narkoba. Kita lihat jenis-jenis contoh narkoba ini. Yang pertama itu ada ganja. Pertama ganja, contoh ganja itu seperti ini. Inilah contoh tanaman ganja. Jadi Anda kalau ada tanaman yang seperti ini, jauhilah, jangan mendekati. Nanti Anda bawa-bawa, kemudian ada proses, tidak termasuk dalam narkoba nanti. Nah, udah jelas di sini ini yang tanaman ganja ya. Udah jelas. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada opium. Nah, opium ini kayak jenis obat-obatan gitu. Obat-obatan narkoba. Inilah contohnya ya gambarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu yang ketiga yaitu ada contoh tanaman koka. Nah, ini yang ditanyakan temannya tadi. Contoh tanaman koka itu seperti ini. Iya, nanti diproses lagi, diolah, diproses. Itu ada apa campuran? Ada campurannya nanti itu. Pokoknya janganlah bawa pulang yang seperti ini, jangan konsumsi yang seperti ini. Tadi yang terakhir itu ada sabu-sabu. Nah, sabu-sabu ini yang meragukan. Ada misalnya kita tidak tahu itu sabu-sabu, kemudian kita sudah terjebak saja di dalam kita mengkonsumsi sabu-sabu tersebut. Lalu bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Ada yang tahu? Berikanlah sanksi. Apa? Nah, jika kita terjebak dalam narkoba tersebut, contohnya sabu-sabu. Nah, sudah ada yang tahu belum bagaimana melihat langsung mengenai sabu-sabu ini? Satu pun yang laki-laki? Belum pernah ya. Sama ibu pun belum pernah tahu bagaimana sabu-sabu. Karena lihat di sosial media seperti itu aja. Nah, itulah materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama tadi ada apa? Tawuran atau perkelahian antar pelajar. Yang kedua ada miras, yang ketiga ada narkoba.
diskusi ya. Ada dengan semuanya? Ada. Udah siap? Tidak. Ya udah. Oke, 1, 2, 3. Ayo sama-sama kita ikuti. Nanti yang tidak mengikuti ada semuanya ya. Ikuti semuanya supaya sehat dan semangat. Ayo, fokus. Sudah mulai semangat semuanya? Oke. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Kita ulas lagi. Apa tadi pembelajaran kita pada hari ini judulnya? Menghindari akhlak mazmumah. Dari akhlak mazmumah. Nah, akhlak mazmumah tadi apa? Poin-poin yang telah kita bahas tadi ada 3. Apa saja akhlak mazmumah tuh? Terlihat dengan pelajar. Terus? Mengonsumsi minuman keras. Sabar. 3 adalah narkoba. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Nah, apakah di antara Ananda masih ada yang belum paham? Silahkan ditanyakan. Ada yang belum paham? Sisri sudah? Vanessa? Nah, jadi sudah paham semuanya ya? Ya. Baik, kita sudah paham semuanya. Di sini akan Ibu beri pertanyaan Ananda. Untuk pengujian Anda, apakah memang sudah benar-benar paham atau belum? Nah, yang pertama yaitu silakan siapa ya? Si Geza. Nah, apa tadi minuman keras? Sudah jelas berapa minuman keras? Namanya udah alkohol yang memabukkan. Bagus. Beri aplaus dulu untuk Gezanya. Nah, selanjutnya lagi si Naila. Nah, si Naila tadi apa itu perkelahian antar pelajar? Ada yang ingin membantu temannya? Suatu permasalahan dari kedua pihak antara pihak A dan pihak B. Kemudian yang dilakukan secara beramai-ramai atau bisa disebut dengan tawuran. Nah, jadi sudah jelas itu semua ya. Nah, di sini Ibu minta kepada Ananda siapa yang bisa menyimpulkan mengenai perkelahian antar pelajar, minuman keras,
tiga orang tersebut ke depan. Nanti jika Ananda ada yang ke depan dan bisa menyimpulkan apa-apa saja itu mengenai perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba dalam Islam, maka ibu akan beri reward kepada Ananda. Ada yang tahu itu apa reward? Tiga orang saja ya. Nah, satu orang satu poin. Ya. Ibu kasih waktu 3 menit ya untuk menyimpulkan siapa yang ke depan. 3 orang tersebut nanti. Silakan dipahami dulu mengenai apa yang kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya yang kedua mengenai minuman keras. Siapa yang mau menyimpulkan ke depan? Ayo, kan dapat reward loh dari ibu. Saya nggak mau. Waktu menghafal sudah habis ya. Tadi waktu menghafal. Jangan lagi. Minuman keras, mengenai minuman keras saja. Atau boleh yang punya narkoba dulu. Ya, narkoba. Nah, dengarkan saya jelasin dulu mengenai narkoba. Nah, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kedua adalah obat-obatan terlarang yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang atau masyarakat. Efek dan dampak dari narkoba adalah badan-badannya yang besar, dalam Islam sebenarnya jangan mengkonsumsi narkoba karena itu haram. Bagus ya. Nah, selanjutnya poin yang terakhir mengenai minuman keras. Supaya ini menunjukkan mengenai minuman keras saya. Nah, ini Fastabiqul Khairat. Yang tahu arti Fastabiqul Khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang minuman keras. Keras merupakan minuman yang mengandung alkohol dan dapat minuman keras depresi, stres, jamilan, masukkan minuman keras dan tidak terbawa. Sekian dari saya. Berikan aku 10. Nah, jadi itu semuanya ya. Nah, di sini akan disebutkan mengenai materi pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang pertama yaitu mengenai perkelahian antar pelajar. Yang mana perkelahian antar pelajar di sini yaitu suatu pertengkaran atau permasalahan yang dilakukan secara beramai-ramai dengan melibatkan dua belah pihak yang berbeda. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu minuman keras. Nah, minuman keras ini yaitu suatu minuman yang berjenis alkohol yang memabukkan, yang mengandung alkohol sehingga dapat menyebabkan kecanduan bagi orang yang mengkonsumsinya atau minumnya. Nah, selanjutnya yaitu narkoba. Narkoba ini adalah suatu zat atau obat baik berbentuk tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi